Kita kalau lagi boleh nyontek kita agak tahu. Kita ngomongnya. Yang terakhir ya Bapak-bapak. 1040. Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Aswa'un nasi sariqatan, pencuri yang paling buruk. Pencuri kan buruk ya. Pencuri udah lebih baik kan? Ini pencuri yang paling buruk. Sariqatan alladhi yasriqu min salatihi, adalah pencuri yang mencuri sholatnya. Tukang nyolong yang paling buruk adalah orang yang nyolong sholatnya. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana cara orang nyolong dalam sholat? Orang lagi sholat nyolong bagaimana? Terus Nabi jelasin, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Itu yang disebut nyolong di dalam sholat, yang enggak sempurna rukuknya, enggak sempurna sujudnya, enggak sempurna di dalam kekhusyuan sholatnya. Tuh, itu pencuri di dalam sholat tuh. Itu pencuri di dalam sholat. Ya Allah, sholat itu kan adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian daripada fondasi agama, termaktub di dalam arkanul Islam, rukun Islam. Yang kedua, setelah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati, kita itu diwajibkan, diperintahkan sholat. Maknanya sholat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan sholat itu punya aturan, ngikutin aturan main. Siapa yang kita ikutin? Kita ikutin Nabi sesuai dengan hadis dari beliau. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat itu harus ikut sebagaimana aku sholat, sebagaimana kalian melihat bagaimana saya sholat. Itu. Nah, kata Nabi, sholat itu kudu ikuti aturan-aturannya. Di antara daripada arkanus sholat ada yang namanya tumakninah. Kan rukun-rukun sholat itu kan banyak, itu ngomongnya. Ada rukun qalbi, itu yang disebut niat. Ada rukun qauli, itu ada rukun qauli, di antaranya takbiratul ihram, di antaranya adalah baca Fatihah, tuh di antaranya. Juga ada yang namanya rukun fi'li, gitu. Apa yang kita kerjain, tarbiyah berdiri, tarbiyah duduk, gitu kan ngomongnya. Itu semua ada aturan mainnya. Termasuk yang dibilang di sini tadi, kita suruh nyempurnain tuh yang nama ruku kita, sujud kita, biar khusyuk, gitu. Enggak tunggang gitu aja. Itu ngomongnya Allah, itu modelnya ketemu begitu kayak pas tarawih. Bismillahirrahmanirrahim, doa gitu, amin. Itu bacanya begitu, tahu yang dibaca apa. Wah, enggak belum dulu, kagak ada tumakninahnya. Kan apa namanya? Qadrut tumakninah, ya kan? Bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau sekedar bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seandainya kita nggak baca gitu, ngomong seandainya kita nggak baca, merugi kalau nggak baca. Tapi kalau seandainya kita nggak baca, itu kan nggak apa-apa, karena itu tasbih bagian daripada sunnah, itu ngomongnya. Tapi biar ada tumakninahnya, kita diam seukuran bacaan itu, bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau enggak subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita diam tuh segitu. Itu kita diam tuh, itu ukuran tumakninah. Cuman kan kita berpikir, lah kalau kita diem seukuran bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu ngomongnya, lah ngapa kita diem? Mendingan kita baca. Itu mendingan kita baca. Nah, ukuran segitu tuh tumakninah. Itu biar ada tumakninahnya. Kalau nggak ada tumakninah, lah nggak bisa sholat. Berarti nggak ngikutin rukun. Itu nggak ada rukunnya nggak lengkap.
bapak-bapak punya motor bagus, itu bapak-bapak punya motor bagus. Ya, yang lagi ingat kan nih, kita ngomongnya ADF 250 merek Honda. Kalau kagak X-Max, wah 250 tuh ya, merek Yamaha. Motornya bagus, ya kan, bensin penuh, loh masih baru, grass banget, pokoknya grass banget. Businya mati, nggak bisa jalan, businya mati. Ngomongnya mobil bagus gitu ngomongnya, wah pokoknya merek bagus, bensinnya kagak, nggak bisa jalan. Biar kata rukun sholat banyak, atuh aja kagak nih rasa sholat kita. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul kan dijemput, ya kan, sama malaikat Jibril, dianterin langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, seterusnya sampai di bagian terakhir kata malaikat Jibril, Muhammad, aku nyampein sini saja, aku nggak bisa nemenin kau lagi. Kata Nabi kita, bahasa kitanya, ya Allah, beliau gimana sih, kan ente yang jemput, ente yang ngajak, mau nyampe di sini, ente nggak mau ikut nemenin aneh, ayo ikut ke dalam. Nggak bisa Muhammad, kata malaikat Jibril itu, nggak bisa Muhammad. Ayo. Akhirnya kata Jibril begini, kalau aja setelunjukan aneh masuk nih, ya, nyilam ke dalam aja nih, aku akan terbakar dengan keesaan Allah, dengan kebesaran Allah. Nggak ada yang sanggup, engkau saja Muhammad yang masuk. Akhirnya Nabi sendirian masuk. Pas Nabi sendirian masuk, itu disitulah Nabi, hanya Nabi yang diizinkan Allah untuk melihat zatnya Allah dengan mata kepala. Nabi-nabi yang lain gak ada, cuma Nabi kita doang tuh yang diizinkan Allah buat melihat tuh dengan mata kepala Nabi, melihat Allah secara wujudnya. Saking Nabi kita begitu takjub dengan keindahannya Allah, gitu, dengan keindahan wujudnya Allah, dengan mata kepalanya ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi mengucap at-tahiyyatu lillah. Kita kenalnya di dalam salat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu adalah ucapan kekaguman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat zatnya Allah, Lalu karena Allah begitu sayangnya kepada Nabi kita, Allah balas tuh, itu Allah balas dengan memberikan salam kepada Nabi kita dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan salam Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diucapkan Allah. Salam aku berikan kepadamu wahai Rasul. Itu adalah ucapan salam dari Allah. Cuman Rasul modelnya nggak kayak kita. Itu yang kalau diundang orang kaya nggak ngajak temannya, nggak undang ahli nih orang kaya, gak usah ajak dia, udah kita aja. Rasul nggak mau mikirin diri sendiri. Kalau Rasul maunya ngajak banyak orang, ngajak orang-orang, makanya Rasul nggak mau sendirian, ngajak umatnya. Akhirnya Rasul jawab tuh ucapan salam Allah, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu balasan salam dari Rasul atas balasan salam yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala. Salam ini bukan buat saya aja, tapi buat kita semua, termasuk buat hamba-hamba Allah yang saleh. Tuh, buat hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa hamba Allah yang saleh dapat tuh salam dari Rasul. Itu dapat salam dari Rasul. Melihat percakapan Allah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengar perbincangan Allah dengan perbincangan kekasihnya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bergemuruh para malaikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu semua ada di dalam sholat kita. Cuma mohon maaf karena ketidakpahaman kita
dengan inti daripada sholat tersebut, dengan makna daripada sholat tersebut, dengan isi kandungan dari sholat tersebut, kita sholat capung cebok. Bapak pernah lihat capung cebok? Berannya dia nggak ketahuan, tahu-tahu dia cebok. Itu capung cebok yang kalau dia terbang, ya kan, kena air naik lagi sampai sebegitu cepatnya tuh capung cebok gitu ngomongnya. Nah kita karena kita nggak pahamnya dengan makna sholat, intisari sholat, akhirnya kita main-main. Padahal itu adalah perbincangan antara Allah dengan kekasihnya. Bayangin kalau kita dulu zaman lagi pacaran sama mantan pacar kita yang sekarang jadi bini, gitu ngomongnya, kan kita maunya kalau udah ngobrol lama, kagak mau diudahin, maunya terus-terusan aja, kagak mau berhenti pokoknya begitu. Nah ketika itu adalah perbincangan Allah dengan kekasihnya, ya Allah masa iya kita buru-buru bacanya, itu ngomongnya, kita bacanya makanya istilahnya harus dengan benar, buru-buru jangan, lambat juga jangan. Itu lambat banget, apalagi jadi imam, ya Allah bacanya lambat, tahiyatul, ya Allah ditinggalin jamaahnya. Itu jangan, cepat-cepat jangan, lambat-lambat juga jangan. Jadi intinya hadis ini ya itu memberikan warning kepada kita. Kalau sholat pakai aturan, ikutin aturan. Makanya ada yang namanya ilmu fikih untuk mengatur nih, di antaranya bagaimana cara kita untuk sholat. Demikian Ibu Bapak yang bisa dikaji pada malam hari ini. Jauh dari kesempurnaan, ini cuma buat nambel doang. Jadi saya bilang kalau mati lampu ternyata terpaksa senter aja kudu dipakai supaya kita kagak nubruk ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab.